Nama saya Tesalonika Bella Rondonuwu dan saya akan melakukan review untuk buku Homo Deus, A History of Tomorrow. Dan saya akan mereview dengan tata cara mengulas yang baik dan benar, yaitu dengan susunan review. Yang pertama adalah identitas buku, yang kedua orientasi, kemudian yang ketiga ada tafsiran atau isi buku, yang keempat evaluasi, yang kelima rangkuman. Kemudian di evaluasi dan rangkuman itu saya akan menyampaikan pendapat saya terhadap buku ini. Yang pertama kita masuk pada identitas buku. Dari research yang sudah saya lakukan, Homo Deus, A History of Tomorrow ini adalah sebuah buku karya Yuval Noah Harari. Jadi buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2015 dalam bahasa Ibrani. Kemudian pada tahun 2016 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan di Britania Raya. Kemudian pada tahun 2017 dipublikasikan di Amerika Serikat. Penulis dari buku ini berwarga negara Israel. Jadi itu adalah sebab mengapa buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Ibrani. Genre dari buku ini sudah jelas adalah sejarah. Kemudian penerbit adalah Devir M. Karena mengulas buku harus menyertakan identitas buku, maka saya melakukan research terhadap identitas buku ini. Kemudian genre esai, subjek sejarah, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. Baiklah, sekarang kita masuk dalam orientasi. Jadi untuk masuk dalam orientasi saya perlu untuk menjelaskan siapa penulis dari buku ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa penulis dari buku ini adalah Yuval Noah Harari. Jadi dia juga adalah seorang penulis yang sebelumnya menulis buku Sapiens, A Story of Humankind, yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi dia adalah penulis yang sama, adalah seorang sejarawan Israel. Dia adalah profesor muda yang menjabat sebagai pengajar di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Ia adalah seorang penulis yang terkenal, terlebih khusus pada waktu dia menerbitkan buku tentang Sapiens, yaitu buku sebelum A History of Tomorrow, atau buku yang saat ini kita akan bahas. Bukunya melejit dengan cepat dan masuk ke dalam salah satu buku paling terkenal di dunia, karena buku itu terjual berjuta-juta buku, dan juga buku yang ditulis oleh Yuval ini sebagian besar adalah tentang sejarah dan sains. Jadi dia menggabungkan sejarah dan juga sains, serta
bagaimana kehidupan manusia dengan kecerdasan buatan. Sekarang kita masuk dalam tafsiran. Baik, untuk tafsiran ada beberapa hal yang akan kita bahas. Dalam buku ini Yuval membahas tentang mitos-mitos lama yang digabungkan dengan teknologi dan kecerdasan buatan serta rekayasa genetika. Pada buku ini Yuval seperti kembali ke masa lalu untuk memprediksikan apa yang akan terjadi kepada manusia di masa yang akan datang. Kita pasti tahu bahwa pada zaman sekarang manusia berevolusi dengan sangat cepat. Jadi rasanya seperti 20 tahun yang lalu dan 20 tahun yang sekarang ini, setelah 20 tahun kemudian ada terjadi perbedaan besar pada saat tahun-tahun berlalu. Contohnya pada 20 tahun yang lalu orang-orang masih sedikit tidak mengetahui tentang teknologi-teknologi besar yang akan datang di 20 tahun ke depannya atau di masa sekarang. Di 20 tahun sebelumnya tidak ada kecerdasan buatan. Mungkin sudah ada namun belum dikembangkan secanggih yang sekarang. Jadi belum ada smartphone ataupun wifi yang canggih 4G. Belum ada seperti yang kita bayangkan aplikasi video call. Jadi 20 tahun yang lalu dan 20 tahun yang sekarang memiliki cara hidup manusia dan cara pandang manusia yang berbeda. Saya juga mengambil sedikit data dari yang sudah dibahas oleh Yuval. Jadi pada tahun 2014 sekitar 2,1 miliar orang mengalami kenaikan berat badan dan 850 juta orang mengalami gizi buruk. Maka penulis ingin memberitahu kita bahwa pada zaman sekarang lebih banyak orang menderita karena kebahagiaan, bukan karena kebahagiaan, tetapi apa yang telah kita hasilkan. Dulu ada banyak sekali orang meninggal karena kelaparan, namun sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Kemudian pada tahun 2010 sekitar 1 juta orang meninggal karena gizi buruk. Namun yang lebih parah adalah orang yang menderita obesitas itu meninggal, dan orang yang menderita obesitas pada waktu itu ada sekitar 3 juta orang yang meninggal. Tentu saja itu adalah perbedaan yang besar, karena justru kita sekarang hidup di era di mana orang yang lebih banyak makan itu lebih cepat mati daripada orang yang sedikit makan. Karena seperti data yang sudah disusun, hanya 1 juta orang yang meninggal karena gizi buruk, sedangkan ada 3 juta orang yang meninggal karena obesitas atau kelebihan berat badan. Oleh sebab itu dia seolah-olah menebak apa yang akan terjadi di tahun 2050. Jadi dia memaparkan di buku tentang bagaimana manusia akan berevolusi untuk bertahan dan mencari keabadian. Jadi dari hal-hal seperti ini
Dari sesuatu seperti ini, para ilmuwan tentu tidak hanya berdiam diri. Mereka juga melakukan penelitian-penelitian, dan menurutnya kemungkinan pada tahun 2050 akan ada obat yang lebih canggih untuk mengatasi masalah ini. Karena manusia mulai menciptakan dirinya yang seperti dewa untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin di masa depan manusia bisa dijamin untuk hidup 100 tahun karena kecerdasan buatan dan rekayasa genetika. Begitu juga pada tahun 2012 ada sekitar 56 juta orang yang meninggal, 620.000 orang meninggal karena kekerasan, 120.000 orang meninggal karena perang, 500.000 orang meninggal karena dibunuh, dan 1,5 juta orang meninggal karena diabetes. Pada zaman sekarang diabetes adalah salah satu penyakit yang paling mematikan, sehingga sangat miris karena justru orang yang kalau mau dibilang lebih banyak tinggal di rumah, lebih banyak mengonsumsi sesuatu yang enak, justru lebih cepat mati daripada mereka yang berada di medan perang dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, dia mengangkat satu poin tentang manusia yang akan menjadi dewa, karena dari buku yang sebelumnya, yaitu Homo sapiens, berarti manusia bijak, akan menjadi Homo Deus atau manusia dewa. Maksudnya apa? Dengan penguasaan dewa seperti di atas, jadi lingkungan kita bisa menciptakan atau menghancurkan sesuatu. Kita bisa menciptakan banyak hal. Pada saat ini banyak orang berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu, namun manusia juga adalah penghancur yang hebat, karena kita bisa melihat bahwa manusia adalah seorang penghancur bagi habitat para hewan tertentu di alam. Padahal sebenarnya saat kita menghancurkan habitat mereka, maka akan ada sebuah bencana juga yang bisa terjadi pada kehidupan manusia. Namun manusia yang terlalu ceroboh pasti tidak akan menyadari hal itu. Juga kesehatan dan kesejahteraan akan mendominasi. Seperti sama halnya dalam COVID-19 ini, Yuval Noah Harari juga saya lihat dia membahas itu dalam salah satu channel YouTube, dan menurutnya pada zaman ini dengan terselesaikannya masalah kelangsungan hidup manusia seperti pandemi, kelaparan dan kekerasan, manusia akan semakin fokus untuk mengejar keabadian. Jadi untuk mengatasi masalah itu, dan keabadian dalam hal ini maksudnya kesehatan dan kebahagiaan abadi, yaitu kesejahteraan. Jadi cabang Google Calico memiliki misi sederhana untuk memecahkan masalah keabadian. Dia juga membahas tentang masalah kelas tidak berguna. Apa itu kelas tidak berguna? Seperti yang dibahas sebelumnya, manusia mulai menciptakan banyak hal, sehingga bagaimana jika beberapa tahun ke depan akan ada banyak manusia yang kehilangan pekerjaan karena sudah digantikan dengan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada kematian humanisme yang dibahas oleh penulis. Maksudnya adalah manusia mungkin akan lebih menggunakan kecerdasan mereka, akan terus tergerus oleh ilmu pengetahuan dibandingkan dengan emosi atau perasaan yang sebenarnya adalah humanisme, adalah sesuatu yang manusiawi.
Jadi manusia pasti akan menantang kemanusiaan itu sendiri sampai di mana manusia itu bisa. Jadi dalam hal ini akan terjadi kematian humanisme karena manusia berusaha mencapai atau melampaui apa yang tidak seharusnya manusia melakukan. Jadi sudah melebihi dari manusiawi. Dan juga ia membahas tentang kebangkitan teknohumanisme. Tidak ada yang tahu bagaimana kedepannya, namun ia memprediksi bagaimana jika manusia di masa depan akan beralih ke teknologi untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui rekayasa biologis seperti rekayasa cyborg atau rekayasa genetik atau rekayasa komputer AI atau kecerdasan buatan. Dulu kita hanya melihat cyborg dalam sebuah game. Namun Yuval memprediksi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bisa melihat hal-hal seperti itu di masa depan. Kemudian dia juga membahas tentang All Sapiens mengalahkan Sentience manusia, yaitu tentang kecerdasan buatan yang kemungkinan akan menandingi kecerdasan manusia. Karena algoritma menjadi sesuatu yang seperti akan menandingi kecerdasan manusia, walaupun algoritma adalah kecerdasan buatan. Namun apa itu algoritma? Seperti algoritma itu mengidentifikasi setiap karakter atau identitas manusia dengan cerdas. Seperti contoh saat kita googling di handphone, misalnya kita googling di online shop tentang misalnya dress kuning. Kemudian kita beralih pada media sosial. Ada iklan-iklan yang muncul, tiba-tiba iklan-iklan itu menunjukkan dress yellow yang Anda cari sebelumnya. Maka itu adalah algoritma karena dia mulai mengenali karakter Anda. Oh, Anda sedang mencari ini. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat creepy atau mengerikan karena sepertinya kecerdasan buatan mulai menandingi manusia. Ia juga memprediksi bahwa Homo sapiens akan lenyap setelah misi yang dilakukan itu selesai. Misi apa? Yaitu misi yang sebelumnya dikatakan. Ia juga mengatakan bahwa dataisme akan menjadi agama baru karena mungkin di masa depan data akan menjadi bagian yang sangat penting dan mungkin akan melebihi manusia. Dan mungkin kita akan hidup di masa dimana kita bergantung pada data dan kecerdasan buatan sehingga mendatangkan akhir dari kemanusiaan. Itu adalah tafsiran dari buku yang berjudul Homo Deus, A History of Tomorrow. Dan pendapat saya, buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang sejarawan yang dilihat dari sudut pandang ateis tentu saja, karena kita sudah pernah membahas sebelumnya. Dan buku ini sebenarnya tabu dibaca untuk sebagian orang, namun perlu kita ketahui bahwa penulis ini sudah meraih, atau buku ini sudah meraih hati dari orang-orang besar seperti Barack Obama, Mark Zuckerberg, dan Bill Gates. Saya juga melihat komentar dari The Guardian. Jadi buku ini populer di kalangan orang-orang besar di dunia. Dan menurut saya Yuval Noah Harari adalah penulis yang memfokuskan diri dalam sejarah dan bagaimana perkembangannya dengan revolusi manusia serta kecerdasan buatan. Menurut saya penulis ini seperti ingin
memprediksikan bagaimana akhir dari kehidupan manusia ini sendiri. Tentu saja sangat menarik, namun buku ini layak dibaca bagi mereka yang tertarik dengan sejarah, atau bagi mereka yang ingin memperluas pemikiran mereka tentang dunia. Terima kasih.